terkait dari istilah yaitu Isa Al-Masih akan dirubah menjadi Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, akhirnya nama Isa Al-Masih akan diganti menjadi Yesus Kristus. Hal ini diapresiasi teman-teman ya, sangat diapresiasi oleh Pendeta Yakub Sulistyo ya, karena itu sudah tepat menurut Pendeta Yakub Sulistyo. Dan menurut kebanyakan Kristen ya, pasti meyakini bahwa Isa itu bukan Yesus, Yesus itu bukan Isa gitu. Itu sudah tepat sih sebetulnya, nama Isa diganti menjadi nama Yesus. Nah, kalau sudah diganti seperti ini, kira-kira kapan nih gereja Isa Al-Masih akan diganti namanya menjadi gereja Yesus Kristus? Kira-kira kapan nih nama Allah di dalam Bible, di dalam Alkitab, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, akan diubah namanya menjadi nama Theos mungkin, atau nama YHWH? Kira-kira kapan ya? Kita simak dulu video berikut ini teman-teman. Jadi sudah tepat jika pemerintah mengubah nama Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus yang nama aslinya adalah Yeshua HaMashiach. Seharusnya bukan hanya soal nama Isa, tetapi juga nama Allah dikembalikan menjadi Yahweh, karena umat Nasrani itu sesungguhnya tidak ada Allah. Karena dalam kitab sucinya Nasrani berbahasa Ibrani maupun berbahasa Yunani, bahkan dalam bahasa Inggris pun tidak ada kata nama Allah. Yes, ya, kitab suci umat Kristen itu yang berbahasa Ibrani tidak ada nama Allah, yang berbahasa Yunani juga tidak ada nama Allah, bahkan yang berbahasa Inggris sekalipun tidak ada nama Allah. Seharusnya umat Kristen harus pede terhadap bahasa aslinya. Contoh bahasa Yunani yang tertulis Theos. Kapan kira-kira umat Kristen mengubah nama Allah menjadi nama Theos, atau diubah menjadi bahasa Ibrani yakni YHWH? Kira-kira kapan? Bahkan tidak ada orang Nasrani yang berdoa di dalam nama Allah. Jadi umat Nasrani yang mempertahankan nama Allah itu tidak ada dasar teologianya. Dan memang antara Nasrani dengan Islam itu berbeda. Namun beda kan bukan berarti musuh atau bermusuhan. Tekuni saja kitabnya masing-masing, jangan saling mengkafirkan. Karena kita seharusnya mengingat bahwa saudara dan saya adalah saudara sebangsa dan setanah air di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. Ya, berbeda itu wajar, tapi gontok-gontokan itu tidak wajar. Kalau tidak mau gontok-gontokan, jangan menggunakan nama Allah di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, kembalikan ke bahasa aslinya saja, rujukkan ke bahasa aslinya saja. Kalau bahasa aslinya tertulis Theos, pakai Theos saja. Kalau bahasa aslinya tertulis YHWH, pakai YHWH saja. Insya Allah Indonesia akan aman, tidak akan terjadi saling klaim ya. Kita simak videonya Pak Ali, Ustadz Medahem Bali. Saya berani mengatakan di sini, orang-orang Kristen pasti merujuk pada teks asli. Teks asli umat Islam berbahasa Arab dan muncul kata Allah. Orang-orang Kristen mengakui bahwa teks asli New Testament, the New Testament, Perjanjian Baru, itu ditulis dalam bahasa Greek. Tapi di dalam bahasa Greek tidak pernah muncul kata Allah, satu pun tidak pernah muncul. Justru yang ada, kalau saya mau boleh kutip, dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 disebutkan en arche en hologos, kai hologos proston theon, kai theos en hologos. Itu bahasa Greeknya. En arche, pada mulanya. Orang Malaysia mengatakan pada mulanya. Di Indonesia pada mulanya.
En-arche, en-hologos adalah logos. Logos itu kalau bahasa kita sama dengan firman. En-hologos proston theon, dan logos atau firman itu bersama-sama dengan theon, yaitu theos. Kai theos en-hologos, dan firman itu adalah theos. Jadi yang ada itu kata theos, kalimah theos, bukan kalimah Allah. Merujuk pada teks asli. Kalau teks asli tertulis theos, theon, lebih baik itu yang dipakai sebagai identity marker orang-orang Kristen di Malaysia maupun di Indonesia atau Asia Tenggara ini. Seharusnya menggunakan theos. Dan Roman Katolik yang menggunakan bahasa Latin, muncul kata dios. Dios dan theos, dios bahasa Latin, theos bahasa Greek. Latin dan bahasa Greek itu satu rumpun. Maka yang satu menyebutnya dios, yang satu theos. Dan ini satu akar dengan bahasa Sanskrit, dios. Maka ada dius pater. Jadi satu rumpun. Jadi kalau kembali pada teks asli sebetulnya tidak ada masalah. Dan umat Islam merujuk pada teks asli, muncul kata Allah. Nah, masalahnya yang terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu diterjemahkan apa? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang di negeri Arab, yang Injil berbahasa Arab menyebutkan fil bad'i kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wal kalimatullah. Jadi mereka menggunakan istilah Allah dalam konteks Kristen Timur Tengah, betul, ada kata Allah. Tapi ingat, itu bukan teks asli. Itu adalah teks terjemahan Injil berbahasa Arab. Masalahnya di Indonesia itu lain. Itu adalah terjemahan dari bahasa Yunani. Nah, kalau mau damai, kalau mau rukun, kalau tidak mau terjadi perdebatan di sana sini, ya rujukkan saja kepada bahasa aslinya. Atau sekarang nama Isa Al-Masih sudah diganti menjadi nama Yesus Kristus. Nah, kira-kira kapan nih nama Allah diganti menjadi nama Theos dalam bahasa Yunani? Atau diganti menjadi nama YHWH dalam bahasa Ibrani? Umat Islam menggunakan nama Allah muncul di Al-Quran, muncul di teks asli bahasa Al-Quran. Sementara umat Kristen menggunakan nama Allah itu tidak muncul di bahasa aslinya, baik yang berbahasa Ibrani ataupun yang berbahasa Yunani. Tidak muncul satupun, ya, satupun tidak muncul. Jadi ini sudah saatnya mungkin sudah saatnya pihak Lembaga Alkitab Indonesia mengkaji ulang. Sudah betulkah terjemahan tersebut? Kalau mau rukun, kalau mau damai, ya lebih baik diganti, lebih baik dirujukkan ke bahasa aslinya, yakni Yunani dan juga Ibrani. Yang Yunani muncul Theos, ya seharusnya menggunakan nama Theos saja. Kalau yang bahasa Ibrani muncul YHWH. Alangkah lebih baiknya menggunakan kedua nama tersebut, bukan malah menggunakan nama Allah. Sedangkan nama Allah di dalam Bible, di dalam Alkitab, terjemahan Lembaga Alkitab, itu bukan nama pribadi tapi sebutan. Sementara di Islam, sementara di Al-Quran, Allah itu adalah nama pribadi, Sang Pencipta segala sesuatu. Sekali lagi nih, kita gaung-gaungkan saudara-saudariku ya, agar supaya Alkitab, khususnya terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, itu cepat merubah nama Allah menjadi Theos atau menjadi YHWH. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.